Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Santet Kolong Wewe bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Aku tahu ini akan jadi malam yang sangat panjang dan juga melelahkan. Namun tidak pernah aku sebergairah ini karena tujuannya membantu suami istri yang sangat merindukan keturunan dan sedang dikelilingi oleh energi jahat di sekitarnya. Benar, kalian gak apa-apa ditinggal. Mungkin itu sudah pertanyaan yang lebih dari 3 kali keluar dari mulut Pak Buana. Gak apa-apa Pak, santai saja. Insya Allah besok saat Pak Buana dan Ibu sudah di rumah, semuanya sudah aman ya. Ahmad membalas dengan senyuman berusaha terlihat tenang. Ya sudah kalau begitu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Pak Buana pun melenggang keluar pintu dan menaiki motornya yang sudah terlihat ringkih ketika suami istri itu menaikinya. Entah kenapa Pak Buana lebih memilih untuk bermalam di tempat saudaranya yang terletak di desa lain yang berjarak sekitar 1 jam dari sini. Katanya istrinya takut terjadi sesuatu nanti malam saat kita melakukan pengusiran. Jadi kita mulai dari mana? Rudi bertanya. Kita sholat maghrib berjamaah tepat di ruangan tengah rumah ini. Dan kita ngaji bersama baca Quran surat Al-Baqarah sampai waktu Isya. Lebih baik ambil wudhu aja dulu sekarang. Paling 10 menitan lagi azan. Yogi menjawab dengan percaya diri. Dan hanya dengan mendengar nada bicara Yogi membuat rasa takutku sedikit luntur. Sepertinya aku harus belajar lagi untuk bisa punya keberanian seperti dia. Ya udah, aku ambil wudhu duluan kalau gitu. Aku berdiri dari situ dan melangkahkan kaki ke ruangan belakang. Kamar mandi yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Buana. Rumah ini sebenarnya lumayan luas untuk keluarga kecil yang hanya tinggal berdua saja. Namun beberapa benda yang diletakkan sembarangan membuat rumah ini terlihat sempit dan lumayan sesak. Aku melewati sebuah ruangan seperti gudang kecil dengan kalender tua yang tertempel di pintunya yang tertutup dan ada gembok kecil yang berkarat di sana yang menandakan ruangan itu tidak boleh dimasuki. Namun entah kenapa aku merasa ada sesuatu di dalam sana yang membuatku harus masuk ke sana. Memang dasar rasa keingintahuanku yang tinggi ini tidak dapat terbendung. Aku memegang kenop pintunya dan mencoba merasakan sesuatu. Tidak terasa apapun selain rasa dingin yang kini menjalar hingga ke pergelangan tanganku. Aku segera melepas tanganku dari sana dan makin merasakan keanehan yang aku tidak tahu apa itu. Aku menoleh ke arah kiri, ke tempat di mana Ahmad, Yogi, dan Rudi sedang berbicara pelan, memastikan mereka tidak akan melihat apa yang aku akan lakukan selanjutnya. Aku menarik nafasku panjang, membuangnya, kemudian menempelkan telingaku secara perlahan ke daun pintu yang berwarna krem dan noda-noda hitam di sekujurnya. Tidak ada yang terdengar. Baiklah, sepertinya aku harus lebih berkonsentrasi. Aku memejamkan mataku dan membiarkan intuisiku bermain. Selama sekitar beberapa menit, aku menyerah. Tidak ada apapun di sana. Mungkin hanya perasaanku saja yang berlebihan,
akibat rasa gugup untuk menghadapi malam ini. Aku menarik badanku dan kembali melanjutkan langkahku ke pintu kamar mandi ketika kemudian ada suara hembusan nafas perempuan terdengar lirih hingga membuat bulu kuduku berdiri. Batinku tepat sekali. Memang ada sesuatu di sana di dalam rumah ini. Suara itu menghilang dalam beberapa detik dan saat ini hanya azan sudah mulai berkumandang dari kejauhan. Lah, belum wudhu dari tadi. Rudi tiba-tiba datang, mengernyitkan dahinya dan memandangku aneh melihatku berdiri tegak di depan pintu kamar mandi dengan wajah yang tegang. Iya Rud, ini mau wudhu. Aku bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan berwudhu, meninggalkan Rudi dengan raut wajah kebingungan. Aku tidak tahu, dia pasti mengerti ada sesuatu yang sedang aku rasakan saat ini. Namun kami sama-sama tahu bahwa belum waktunya untuk membahasnya. Kami harus melaksanakan sholat agar kami sama-sama tenang dan sama-sama kuat. Setelah selesai sholat maghrib dan isya, kami sibuk dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggema di dalam rumah ini. Dengan cahaya lampu yang seminimal mungkin, kami terus-menerus membacakan salah satu surat Al-Quran dengan sangat lantang. Hingga saat pukul 9 malam, keanehan demi keanehan terus terjadi. Kami saling menatap dan dalam hati berkata, apapun yang terjadi di rumah ini tidak ada pilihan lain selain menghadapinya. Tujuan kami baik, ingin menolong sesama manusia. Oleh karena itu kami yakin kalau Tuhan akan menjaga kami dari makhluk-makhluk jahat yang mungkin sedang mengincar kami. Perlahan aura rumah ini mulai berubah menjadi lebih muram. Aku bisa merasakan ada kekuatan magis yang mulai merundungi. Sepertinya mereka tidak senang dengan kehadiran kami dan ingin kami keluar. Tapi tak satu pun dari kami gentar dan mengangkatkan kaki dari rumah ini. Aku membatin dalam hati kalau cuma gangguan begini tidak ada pengaruhnya. Suara benda jatuh mengejutkan kami. Benda itu berasal dari arah belakang, yang sepertinya dari arah dapur. Aku dan Rudi menghampiri sumber suara. Ahmad dan Yogi tidak menghentikan lantunan ayatnya. Benar saja, sebuah panci kecil dan beberapa sendok makan sudah tergeletak di lantai. Rumah ini banyak tikus ternyata ya. Rudi berdecak kesal dan berusaha menjernihkan pikirannya dengan hal yang lebih logis. Aku tertawa kecil. Yakin ada tikus sebesar balita? Bukan untuk menakut-nakuti Rudi, aku memang melihat ada sekelebatan bayangan seperti anak kecil yang melintas dan kabur saat aku dan Rudi masuk ke dapur. Oh, ya udah, berarti bukan tikus ya yang jatohin tadi, tapi setan. Untungnya aku slow orangnya. Rudi membalikkan tubuhnya dan berusaha sesantai mungkin. Padahal aku tahu persis keringat di dahinya sudah sebesar biji jagung. Ada apa di sini, Gia? Tiba-tiba saja Yogi sudah ada di belakang kami. Penampakan anak kecil, hanya bayangan tipis saja, tidak berbahaya kok. Tapi harus tetap diusir. Ini, tolong percikan air ini ke sekitar dapur sambil bacakan ayat seperti biasanya ya. Rudi, bantu aku untuk membatasi sekitar dapur dengan garam hitam ini. Yogi memberikan air putih dengan mulut botol semprot berukuran sedang dan aku menjalankan sesuai instruksinya. Kami semua bekerja sama dengan sangat baik. Di sini kami meminimalisir gangguan-gangguan gaib yang hadir sekecil apapun itu. Di ruangan tengah suara lantang Ahmad sedang mengaji dapat menenangkan kami semua. Semakin malam, makhluk apapun akan banyak hadir di sini untuk mengganggu prosesnya. Dan kalau kita beruntung,
Wewe gombel yang dimaksud oleh Pak Buana juga akan menampakkan dirinya. Persiapkan diri ya, terutama Gia. Kalau lelah atau merasa pusing, tolong kasih tahu aku. Yogi menjelaskan dengan telapak tangan yang menghitam karena garam, yang katanya garam itu didapatkan dari guru besar Ahmad dan Yogi di pesantren, berfungsi untuk mengusir energi jahat. Yok, aku lapar nih. Masak mie dulu gimana? Ngusir setan kayaknya nggak baik kalau perut keroncongan. Kita terakhir makan siang tadi loh pas sampai. Rudi sekarang menggeratak lemari kecil yang depannya tadi habis ia batasi dengan garam. Ia menemukan beberapa bungkus mie instan. Ide bagus, Rud. Aku yang masakin ya. Kalian lanjutin aja dulu. Aku meletakkan botol air tadi di dekat lemari piring, kemudian mencuci panci kecil yang terjatuh tadi, mengisinya dengan air mentah dan menyalakan kompor. Tepat pukul 11 malam, udara semakin dingin, tidak ada penerangan apapun lagi kecuali lilin kecil di depan kami masing-masing. Perut yang tadi sudah terisi lumayan memberikan kami sedikit energi lebih untuk melanjutkan ritual pengusiran. Kali ini kami berempat sudah terpencar, kecuali aku dan Rudi. Ahmad dan Yogi sudah melanjutkan pembacaan ayat pengusir jin di masing-masing ruangan. Ahmad masih bertahan di ruangan tengah, Yogi di kamar Pak Buana dan juga istrinya. Aku dan Rudi di perbatasan menuju ruangan belakang, dekat dengan dapur dan kamar mandi. Kami semua diserang oleh keheningan, tidak ada yang bersuara dan terdengar kecuali lantunan ayat khusus pengusiran jin. Aku memang tidak hafal dengan ayat-ayat yang dibaca oleh mereka, begitu juga dengan Rudi. Tapi aku salut dengan kegigihannya yang berusaha berkonsentrasi meskipun dengan rasa takut yang terasa jelas, dan terus berkomat kamit membaca buku catatan kecilnya sambil membaca ayat tersebut berulang-ulang. Aku memejamkan mata dan mengerjapkannya berkali-kali. Yang terlihat hanya suasana hitam pekat di rumah itu dengan sedikit pencahayaan lilin kecil di depan kami. Ketika aku menajamkan pendengaranku, aku mendengar lagi hembusan nafas wanita itu. Hembusan yang sama seperti saat maghrib tadi aku mau berwudu. Aku membuka mataku dan melihat sesuatu yang berkelebat berdiri tepat di depan pintu gudang yang tadi aku ingin masuk. Ruth, ada sesuatu di kamar itu. Aku berbisik pelan pada Rudi dan menunjuk ke arah pintu yang aku maksud. Serius, Gia? Apa yang kamu lihat? Rudi menjawab dengan bisikan yang tidak kalah pelannya. Prak, 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 prak. Astagfirullah, apaan itu? Sontak saja aku dan Rudi berdiri dan segera berlari menghampiri suara Rio dari dalam. Banyak barang yang terjatuh di dalam ruangan itu yang tidak terlalu jauh dari tempat kami duduk, disusul oleh Ahmad dan Yogi dari belakang. Dari kegelapan kami semua saling memandangi pintu itu, dan Yogi memegang kenop pintu itu terlebih dulu. Padahal yang sampai duluan ke depan pintu itu adalah aku dan Rudi. Kami berdua belum ada keberanian sebesar itu untuk menyentuh pintu ini. Pintu ini dikunci dan digembok. Gimana kita bisa bukanya? Yogi mengguncang-guncangkan gembok kecil berkarat itu, berharap bisa rapuh dan terbuka. Sesuatu yang dikunci jangan dibuka. Pasti ada alasan kenapa pintu ini dikunci, Yok. Sebaiknya ini jangan dibuka. Fokus kita hanya membersihkan rumah ini dari gangguan jin kafir. Jadi ini udah di luar ranah kita. Ahmad belum selesai berbicara, namun sesuatu di dalam ruangan ini mulai mengamuk kembali. Ahmad membacakan ayat-ayat pengusir jin dan suara-suara itu semakin riuh dan kemudian hening. Gak bisa, Mat.
Pintu ini harus dibuka. Siapa tahu semua sumber gangguan letaknya sebenarnya ada di dalam sini. Yogi bersikeras membuka pintu itu. Rudi, bantu aku mendobrak pintu ini. Aku berdiri terpatung. Ahmad, Yogi, dan Rudi masih sibuk membuka pintu ruangan aneh ini dengan paksaan dan dobrakan. Namun saat ini ada sesuatu di luar, tepat di dalam pintu rumah. Badannya lebih besar dari ukuran pintu dan jendela yang berdempetan. Kehadirannya menutupi cahaya bulan yang tadi masuk melalui lubang pintu dan jendela yang dibiarkan terbuka sedikit oleh Ahmad. Ia tidak masuk, sesuatu menghalanginya. Garam hitam yang ditaburkan di sekeliling depan rumah ini membuat makhluk-makhluk jahat tidak dapat masuk ke dalam selagi kita melakukan ritual pengusiran. Dan sepertinya itu membuatnya murka. Terlihat mata merah yang besar, rambutnya yang panjang, dan berantakan seperti sapu ijuk yang sudah lama tidak dipakai. Makhluk itu menggunakan kain transparan seperti kelambu tidur yang membiarkan dada panjangnya menjuntai hingga ke kakinya yang tidak menapak ke tanah. Dadanya dipenuhi dengan cairan kental berwarna merah tua seperti darah mengalir dari sela-sela bibirnya. Ia menyeringai menyadari kehadirannya disadari oleh mataku, menyambut dengan gigi-giginya yang tajam. Taringnya besar di kanan kirinya berhasil membuat kakiku lemas dan jatuh terduduk. Gia, kenapa? Rudi menopakku. Aku tidak menjawab apapun, namun menuju ke arah makhluk menyeramkan yang masih berdiri di sana. Ahmad dan Yogi menghentikan pendobrakan pintu mereka. Mereka menghampiri arah makhluk tersebut, menyerangnya dengan ayat-ayat, melemparkan garam hitam, dan melakukan beberapa gerakan tenaga dalam yang mereka kuasai selama ini. Makhluk itu seperti terbakar. Aku bisa melihat kepulan asap di bayangan makhluk jelek tersebut saat ia bergeliat-geliat diserang oleh Ahmad dan Yogi, dan kemudian menghilang. Aku masih terduduk lemas. Rudi dengan sigap memberiku segelas air putih dan meneguknya dengan perlahan. Aku gak bisa lihat makhluknya dengan jelas, Ki. Tapi tadi aku benar-benar merasakan ada sesuatu di sana. Ahmad menghampiriku sambil menyalakan lampu tengah. Kali ini suasananya jadi lebih terang, namun tidak lebih baik. Karena kita semua saat ini masih terduduk tepat di depan ruangan misterius yang pintunya masih belum terbuka. Aku juga tidak melihat apapun sama sekali saat melemparkan garam hitam itu ke depan pintu. Namun, aku memang melihat bayangan tipis sekelibatan di sana. Aku langsung refleks aja ke depan pas Gia nunjuk ke arah pintu. Emang apa, Gi, yang kamu lihat? Kali ini Yogi menatap ke arahku dengan seksama. Aku tidak langsung menjawab. Ada keheningan beberapa saat sampai pada akhirnya Rudi membuka suara. Mungkin Gia belum sanggup ngomong, Rud. Bukan aku gak sopan memutus obrolan kalian, tapi ini sepertinya penting. Aku menemukan ini di dekat galon air minum. Rudi menunjukkan botol kaca kecil yang berisi sesuatu yang mengkristal bening putih, seperti cairan yang mengeras. Mani gajah, benda pengasihan. Ngapain ada barang kayak gitu di sini? Sini, biar aku simpen aja. Yogi mengambil botol kecil itu dari tangan Rudi dan mengantonginya ke dalam kantung celana. Apa kalau Wewe itu gak akan hadir lagi ke sini? Atas izin Allah, gak akan dia balik lagi ke sini. Ahmad menjawab. Dia nyermin banget. Apa mungkin makhluk seperti itu bisa membunuh manusia kecil yang gak berdosa? Aku tidak bisa menahan air mata. Aku terlalu lemah untuk membayangkan hal-hal jahat yang terjadi di keluarga Pabuana hanya karena kehadiran makhluk astral.
Gak akan bisa. Kalau ada yang nyuruh, jin gak akan bisa membunuh manusia jika mereka tidak punya perjanjian dengan manusia. Makanya ada hal yang namanya sihir, teluh, atau santet. Semua itu bisa terjadi karena adanya perjanjian antara manusia dan juga iblis. Tapi rumah ini insya Allah sudah dinetralisir dan dipagari. Ahmad, Yogi, dan Rudi berusaha menenangkanku. Gini aja, ini udah jam 2:30 malam. Untuk masalah kamar terkunci ini, kita minta Pak Buana saja sendiri yang membukanya. Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita malam ini. Aku, Ahmad, dan Rudi sepertinya akan lanjut mengaji sampai azan subuh untuk memastikan kalau rumah ini benar-benar sudah bersih dari energi jahat. Gia, kamu tidur dulu aja ya di ruangan tengah. Ambil bantal dan selimut di kamar Pak Buana. Aku mengangguk pelan menuruti perkataan Yogi dan berusaha berdiri mengangkat kaki. Aura di rumah ini sudah lumayan berbeda dari yang sebelumnya, meskipun masih terasa ada yang mengganjal. Keesokan paginya Pak Buana dan istrinya pun pulang ke rumah. Ini ruangan tempat saya menaruh koleksi barang-barang antik. Beberapa cindera mata yang saya dapatkan dari berbagai daerah, dan beberapanya lagi kenang-kenangan dari guru saya dulu. Pak Buana membuka pintu kamar yang sedari malam kami paksa untuk buka. Ruangan itu sempit, mungkin hanya cukup 2 orang dewasa yang masuk ke sana. Dindingnya ditempeli berbagai lukisan menyeramkan. Lukisan perempuan tua menggunakan konde dengan tatapan yang mengangguk. Beberapa hiasan aneh dengan lukisan Arab gundul dan keris-keris menggantung di setiap sudutnya. Ruangan itu rapi sekali dengan semua barang yang tertata sedemikian rupa dan wangi bunga yang semerbak. Seperti tidak ada yang terjadi dan jatuh di sana tadi malam. Sebaiknya barang-barang ini kami buang, Pak. Pak Buana terbelalak kaget mendengar ucapan Yogi. Ia kemudian tersenyum simpul. Tidak mungkin, Nak. Barang-barang ini berharga dan tidak bernilai, kata Pak Buana. Rudi pun memberikan sanggahan. Lebih berharga barang ini atau keselamatan jiwa istri dan calon anak Bapak? Bapak tahu nggak, pas kita semalam mengaji, ruangan ini seolah-olah mengamuk dan semua barang dilempar-lempar. Bisa bayangin, Pak, betapa bahayanya benda-benda ini, kata Rudi dengan tegas. Ia terlihat sedikit emosi di sana. Senyum dari wajah Pak Buana menghilang. Jadi, barang-barang ini masih sering Pak Buana mandikan dan minyaki? Tanya Yogi sambil memegang keris panjang dengan sarung kayu aneh berbentuk kepala ular. Tidak juga, hanya kalau malam satu suro saja. Baiklah, kalau Bapak tidak berniat untuk membuang barang-barang ini, kami hanya menyarankan saja, lebih baik dibuang. Karena ini sama saja Bapak mengundang makhluk-makhluk jahat untuk mudah masuk lagi ke dalam rumah dan keluarga Bapak. Apalagi Bapak minyaki, kasih kopi, rokok, dan juga lain sebagainya. Ibarat kata, Bapak memberikan makanan dan ruang yang nyaman untuk mereka. Bagaimana mereka mau pergi kalau dipelihara dengan baik? Kali ini Ahmad berhasil membuat Pak Buana sedikit berpikir dan terdiam selama beberapa menit. Dan ini benda yang kami temukan di dapur, Pak. Benda ini jangan sampai diletakkan sembarangan tempat. Benda pengasihan ini juga lebih baik jangan dipakai lagi, lalu dibuang. Tutur Yogi mengeluarkan sesuatu dari kantung celananya untuk memberikannya kepada Pak Buana.
Kami sudah berhasil melakukan ritual pengusiran malam ini. Seperti yang tadi saya katakan, insya Allah makhluk-makhluk jahat tertahan di luar halaman. Asalkan ibu dan bapak rajin membaca penggalan beberapa ayat Al-Quran yang tadi sudah saya tulis di kertas, diamalkan setiap habis sholat, dijamin insya Allah aman. Semua ini karena izin Allah, dan ialah sebaik-baiknya pelindung. Jadi saran saya, jangan lelah ya Bu, untuk terus berdoa dan meminta kepada Allah. Kami semua akan pulang hari ini. Kami berkumpul di halaman depan rumah Pak Buana dan istrinya. Kami semua bersalam-salaman. Pak Buana dan istrinya tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas bantuan kami dan berkali-kali meminta maaf tidak bisa membayar jasa kami. Selain itu, kami juga memang tidak pernah mematok biaya atau harga untuk membantu orang-orang dengan gangguan mistis. Sebentar, sebelum kalian pulang, bisa kasih tahu saya kemana saya harus membuang benda-benda klinik koleksi saya? Pertanyaan Pak Buana membuat senyum kami mereka. Meskipun kami masih jauh lebih muda dari Pak Buana, tapi ia akhirnya bisa dengan bijak mendengarkan saran kami. Alhamdulillah, gampang Pak. Bisa dibuang di sungai dengan baca beberapa ayat pendek sambil melemparkannya ke sungai yang airnya mengalir deras. Mau kita temani untuk bersih-bersih benda Pak? Pak Buana mengangguk dan menyambut dengan bergegas, mengambil beberapa bungkus karung. Ahmad, Yogi, dan Rudi masuk kembali ke dalam rumah. Mereka sibuk membantu memasukkan benda-benda tersebut ke dalam karung. Akhirnya, selama ini saya susah sekali membujuk Bapak untuk buang barang-barang itu. Terima kasih ya Nak. Istri Pak Buana menggenggam tanganku erat. Sama-sama Bu, kami senang bisa membantu. Semoga dede bayinya sekarang baik-baik saja ya Bu. Aku membalas dengan senyum hangat yang melebihi hangatnya sinar matahari pagi ini. Kami melangkah pergi dengan perasaan lega dan rasa syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk menolong sesama manusia yang tengah dirundungi awan gelap. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.